Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam persekutuan Komisi Pekabaran Injil. Mari kita segera mengawali persekutuan Komisi PI malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, "Kami datang penuhi panggilan-Mu." Panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan kami yang terkorban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan tangan-Mu atas hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika malam ini kami bisa bersama-sama bersatu hati di dalam persekutuan Komisi PI. Kiranya persekutuan Komisi PI malam ini boleh semakin menguatkan iman dan percaya kami, serta membuat kami semakin bertanggung jawab di dalam menerima dan menjalankan amanat agung dari Tuhan. Mampukan kami untuk menerima panggilan-Mu, menjadi duta Tuhan yang siap Engkau utus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bastian Yusin, mari kita menaikkan satu pujian, "Ku utus Kau." Berkarya terus dengan hati teguh, meski di
Salam sahabat-sahabat Komisi PI, mari kita berdoa sebelum bersama-sama kita belajar dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami, untuk sharing kami bersama dalam persekutuan Komisi PI pada malam hari ini. Bekerjalah Roh Kudus dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kami terus ada di dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga kami boleh terus mengenal Roh Kudus membimbing kami kepada firman Allah yang hidup, supaya hidup kami diteguhkan, dikuatkan, dibangun oleh firman Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan dan isi hati Tuhan kepada seluruh anggota Komisi PI GKMI Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu ini sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Komisi PI, tema yang diminta saya renungkan adalah jagalah anak-anak kambingku. Ini tulisan ada di lantai 4. Dan tulisan ini adalah tulisan dari pesan pendeta pendiri GKMI, pendeta Tesimtat, pendiri GKMI, menyampaikan kepada anaknya dan anak menantunya. Saya pernah menulis di berita GKMI dalam ulang tahun yang ke-100, sebanyak 5 halaman tentunya, tetapi dalam penerbitan diedit menjadi singkat, sehingga menurut saya isinya kurang pas. Malam hari ini, mari saya akan mengajak saudara-saudara merenungkan ini dalam konteks Komisi PI GKMI Kudus. Yohanes pasal 21 ayat 15. Disebutkan demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah anak-anak dombaku." Saudara, banyak orang berpikir bahwa amanat agung itu hanya dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Yang berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Dari dulu barangkali gambaran tentang amanat agung itu dari ayat ini. Betul, ini ayat amanat agung memang. Dan diakui oleh banyak gereja dan banyak tokoh-tokoh dan penginjil-penginjil. Semuanya berfokus kepada ayat ini, berbicara tentang amanat agung. Itu betul, tetapi ketika kita melihat bagian ayat yang lain, itu juga amanat agung. Yohanes pasal 21 ayat 15 yang tadi saya baca, tentunya sampai dengan ayat 19, itu juga pesan amanat agung. Karena itu, mari kita lihat, kita pelajari bersama ya, ayat-ayat ini. Nah, jadi amanat agung itu dari Injil Matius tertulis dengan jelas, dari Injil Yohanes juga tertulis dengan jelas, tetapi juga dari Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu juga ada pesan, wejangan, dan ajaran tentang amanat agung dari Tuhan Yesus.
Tapi pada malam hari ini kita merenungkan satu sisi dari pesan Amanat Agung, yaitu gembalakanlah anak-anak dombaku. Nah, ditulis dalam tema itu anak kambing kowe, ya. Itu ejaan lama, ejaan yang dipakai oleh pendeta T. Semtat dan ditulis di gedung gereja GKMI Kudus. Apa itu maknanya? Mari kita perhatikan. Ayat 15 itu tepat yang ditulis oleh pendeta T. Semtat. Gembalakanlah atau jagalah anak kambingku. Itu terjemahan yang lama. Maksudnya memang sama, gembalakanlah anak-anak dombaku. Perhatikan, anak-anak dombaku. Jadi kita seringkali berfokus kepada orang dewasa. Tetapi Tuhan Yesus berpesan kepada Petrus dalam pasal ini dan ayat ini, gembalakanlah anak-anak dombaku. Ini menunjukkan betapa sebetulnya komplit. Amanat Agung itu tidak hanya untuk kepada orang-orang dewasa diajarkan, tetapi juga harus dimulai dari anak-anak itu mengerti tentang amanat agung. Ya. Gereja harus perhatian terhadap anak-anak, terhadap pengajaran kepada anak-anak. Perhatikan, kalau saya teliti dengan cermat, kata yang dipakai gembalakanlah itu dalam terjemahan bahasa aslinya pakai kata boske atau boske, itu artinya memberi makan dan menuntun, membaringkan di padang yang berumput hijau dan membimbing. Ya. Nah, karena itu betul yang dikatakan oleh Mazmur 23, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dibaringkannya aku di padang rumput yang hijau, dan ia membimbingku ke sumber air yang tenang. Saya percaya bahwa ketika ayat Mazmur itu muncul, itu adalah Daud masih remaja. Masih remaja. Bukan ditulis pada hari tuanya. Masih remaja. Ternyata dia sudah bermazmur ketika dia masih remaja. Ya. Dia merasakan bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan. Nah, sekarang pesan itu diangkat oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, pemimpin para rasul itu, untuk gembalakanlah anak-anak dombaku. Berarti anak-anak dan orang tua harus diberi perhatian yang sama. Ya. Kalau kita mau bicara tentang amanat agung di dalam gereja kita, anak-anak itu juga harus sudah diajarkan tentang itu. Anak-anak juga harus dilatih tentang itu, dibimbing tentang itu. Ya. Kata yang dipakai memberi makan. Memberi makan itu apa? Memberi makan itu artinya di dalam khotbah di bukit disebutkan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Tentunya ini berbicara tentang memberi makan kebenaran di dalam hidup anak-anak kita. Kalau kita melihat situasi dunia saat ini, bahkan ada seorang tokoh mengatakan, anak-anak adalah termasuk disebut generasi yang terhilang dari sisi gereja. Kenapa? Kenapa bisa disebut begitu? Karena porsi kebenaran untuk anak-anak ini kurang sekali. Kurang sekali. Karena itu gereja kita harus ada, harus lahir dari sini. Pembimbing-pembimbing anak-anak itu yang betul-betul memahami, yang betul-betul terpanggil menjadi gembala untuk anak-anak, yang memberi makan dan membimbing mereka
ke jalan kebenaran. Anak-anak harus diperhatikan secara khusus. Karena itu saya merasa bahwa apa yang ditulis oleh Pendeta T. Simtat, dalam tulisan saya sebut ini pesan profetik. Artinya ke depan gereja ini harus ada dan menjaga terus, memelihara, menggembalakan anak-anak secara khusus, secara benar, secara istimewa. Ya. Nah, jadi gembala yang misioner adalah gembala yang memberi makan dan membaringkan, ya, menuntun, membimbing anak-anak untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Sehingga haus dan lapar mereka dikenyangkan oleh gembala yang misioner. Nah, memang setelah itu dalam ayat berikutnya itu untuk dewasa. Ya. Jadi Yohanes pasal 21 ini lengkap. Ini pesan misioner yang lengkap. Anak-anak diperhatikan, sekaligus yang kedua adalah orang dewasa. Kata yang dipakai untuk dewasa itu poimaine. Itu mengelola, itu mengasuh, mengatur perilaku, melakukan supaya mereka melakukan ajaran Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Jadi saya katakan inilah gembala yang misioner, ya, yang mengasuh, yang mengempower, yang mengequipping, ya, dan memanifestasikan apa yang dikelola dan diatur itu di dalam perilaku domba-domba yang dewasa, ya. Sehingga di dalamnya memang terkandung mengajar, ya. Ada ajaran di sana, mengajar. Apa itu kata yang dipakai dalam mengajar? Kata yang dipakai dalam mengajar itu adalah kata didaksai. Itu artinya mengajar, belajar, dan melakukan. Jadi ini adalah bagian yang utuh dari amanat agung. Ya. Ini juga merupakan pesan amanat agung. Nah, bagaimana kalau begitu? Ya. Bagaimana kita melakukannya? Ternyata itu dimulai dari kasih. Perhatikan apa yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kata kasih ini agape, ya. Kata kasih ini agape. Jadi ini kasih yang memang ilahi, kasih yang begitu perfect, begitu dalam, begitu indah, tanpa pamrih, sepertinya begitu. Tetapi jawab Petrus apa? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata yang dipakai ini phileo atau philea. Kasih sebagai teman, kasih sebagai sahabat. Ya, tentu berbeda kualitas atau makna atau kedalamannya. Tetapi kata phileo juga kasih. Artinya bahwa sejauh itulah Petrus bisa menangkap. Tetapi Tuhan juga menerima itu sebagai bagian dari kehidupan Petrus, sehingga muncul perintahnya, gembalakanlah anak-anak dombaku. Jadi kalau kita mau menggembalakan, startingnya itu memang dari kasih. Ya. Tanpa kasih, model penggembalaan kita, ya, kurang. Tanpa kasih, tidak mungkin ada keutuhan. Tanpa kasih, bagaimana kita bisa totalitas di dalam menggembalakan? Tanpa kasih, berat sekali. Dimulai dari kasih. Pekerjaan pelayanan itu dimulai dari kasih. Saya tidak mengerti kenapa Komisi PI memilih tema ini sebagai tema persekutuan. Ya. Berarti Komisi PI juga harus peduli dengan kasih terhadap masalah-masalah penggembalaan di gereja dan khususnya untuk anak-anak.
Sahabat-sahabat Komisi PI yang kekasih, dengan demikian tema ini yang diambil oleh Komisi PI adalah untuk membangun kita care, peduli, sehingga tidak memiliki kesalahan di dalam menafsirkan bahwa amanat agung itu hanya untuk pergi keluar, seolah-olah yang di dalam tidak. Seolah-olah kepedulian di dalam ini tidak ada. Amanat agung itu juga Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, pergilah, jadikanlah, muridkanlah ya, sekalian bangsa dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang aku ajarkan kepadamu. Nah, di dalam tema yang dipilih oleh Komisi PI ini termasuk gembalakanlah anak-anak dombaku, tapi juga gembalakanlah domba-dombaku. Itu bagian daripada amanat agung. Digembalakan supaya mereka bisa menangkap pesan tentang pemuritan, menangkap pesan tentang ajaran, melakukan perintah-perintahnya, melakukan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kiranya pelayanan Komisi PI di dalam misi menjadi Komisi PI yang misioner dimulai dari kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita jawab pertanyaan kasih dari Tuhan Yesus seperti kepada Simon, tapi juga kepada kita sekalian. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah sahabat-sahabat Komisi PI ini sungguh mengasihi Yesus? Maka Tuhan berpesan, gembalakanlah anak-anak dombaku, dan juga gembalakanlah domba-dombaku. Kiranya firman Tuhan ini memberi kepada kita pesan indah sebagai Komisi PI yang misioner, sehingga kita menjadi orang-orang yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah selesai ditabur oleh Bapak Pendeta Bastian Yosin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Bastian Yosin yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua pada malam hari ini. Kiranya firman itu boleh menguatkan iman kami dan boleh membawa kami semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai lagu pamungkas, mari kita naikkan pujian ke ujung dunia. Sekarang ku mau pergi ke ujung dunia, ke tempat yang sukar dan gelap, mesyurkan Injilnya Tuhanku penebus, bawa yang tersesat padanya. Ke ujung dunia ku pergi, mesyurkan karyanya. Tak mau tanyakan berapakah upahku, dekatkah jalanku atau jauh. Satu yang ku ingat, dombanya Tuhanku yang telah tersesat dan lemah. Ke ujung dunia ku pergi, mesyurkan karyanya. Bapak Ibu Saudara,
kita akan segera mengakhiri persekutuan Komisi PI GKMI Kudus pada malam hari ini. Sebelumnya, kita akan menaikkan doa syafaat dan berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bastian Yosin. Kami persilahkan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Komisi PI, mari kita bersama-sama dengan satu hati menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami belajar dari firman Tuhan, walaupun singkat. Kami belajar tentang menjadi seorang yang misioner, menjadi gereja yang misioner. Tetapi misioner sesuai dengan panggilan dan perintah Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa penggembalaan juga bukan tugas biasa, tapi tugas misioner. Bahkan itu adalah perintah Tuhan Yesus. Dan kali ini perintah Tuhan mengajarkan kepada kami, gembalakanlah anak-anak dombaku. Tuhan, selama ini perhatian kami terhadap misi adalah tidak menyentuh anak-anak, belum menyentuh anak-anak. Tetapi perintah-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami menyentuh anak-anak, menyapa anak-anak, mengajar anak-anak, memberi makan kepada anak-anak dari firman Tuhan, membimbing mereka untuk dekat dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan mereka, berbagi hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Ampuni kami, Tuhan Yesus, dan ajarlah kami untuk menjadi gembala bagi anak-anak. Bahkan dalam ejaan lama menjaga anak-anak untuk hidup dalam perilaku sesuai dengan perintah Tuhan. Untuk diajarkan kepada mereka tentang mengasihi Yesus dan memberitakan nama Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya sahabat-sahabat Komisi PI, saudara-saudara kami di Komisi PI ini, oh Tuhan, dengan semangat untuk melayani-Mu, termasuk juga memperhatikan anak-anak domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa untuk teman-teman Komisi PI, terus berikan hati oleh kuasa Roh-Mu, sehingga mereka memiliki hati yang semangat untuk misi, semangat untuk memberitakan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di situasi yang pandemi ini, kiranya juga Tuhan memelihara kesehatan mereka, menjaga oleh perlindungan Tuhan, karena Engkaulah kota benteng perlindungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua di antara kami diberi kekuatan, diberi kesehatan. Hidup kami mengalami damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi ini. Kami percaya bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu ada dalam hidup kami, memerintah hati kami, hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan kami. Terima kasih untuk pembelajaran kepada kami. Kiranya firman-Mu bekerja dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama, mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya berkat Tuhan turun atas saudara-saudara sekalian, memimpin kehidupan kita, memelihara kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, dan berkat itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat itu turun atas kamu sekalian. Amin. Terima kasih.
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kita malam hari ini telah selesai. Ingat bahwa pandemi ini belum berakhir. Mari kita terus ikut ambil bagian di dalam memutus rantai COVID-19 dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati.